Kalau kita perhatikan nanti ke depan yang bakal menguasai dunia bukanlah yang menguasai minyak. Ke depan, negara di dunia ini yang berhasil menguasai air, dialah yang berkuasa di dunia. Dan itu sudah dimulai dari sekarang. Ibu-ibu, jalan. Dulu kan enak, kita tuh kira-kira 30 tahun yang lalu, ini maaf lah yang bicara udah kepala 5 gitu ya. 30 tahun yang lalu tuh kalau kita minum mikir beli nggak kira-kira? Hah? Ingat gak waktu masih kecil-kecil dulu? Masak air gitu ya? Kalau sekarang nih, kemana-mana beli terus kan? Bayangkan coba 30 tahun yang lalu kita ke belakang. Bagaimana kita menikmati hidup? Sekarang orang-orang rakyat-rakyat di Bogor pun nggak menguasai sumber-sumber air yang bagus-bagus itu. Tidak menguasai lagi. Ini semua perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang sudah menguasai air. Dan kita nih masih bengong-bengong kayak gini, maunya beli saja, segelas, sebotol, segalon, beli terus. Kita nggak sadar bahwa kita sudah tidak menguasai air kita sendiri. Ini cerita 5 tahun yang lalu. Saya berada di Lombok, ditelepon oleh surveyor orang Indonesia menjadi pegawai di sebuah perusahaan air raksasa di Indonesia ini. Oh, Ustadz ada di sana ya? Di balik gunung ini, lintang selatan, lintang utara sekian-sekian, itu ada reservoir air yang pH-nya sekian. Kalau Ustadz punya kenalan pemilik tanah itu bilang sama saya, kita kerjasama. Ya Allah, sampai isi perut bumi pun dia sudah tebak. Dan ke depan, impact politik air, apalagi kalau kita bicara hadis akhir zaman, bahwa di antara tanda-tanda kiamat akan terjadi kalau Danau Tiberias sudah mulai mengering. At-Tabariyah itu, yang ada di Jordania dan Israel itu sekarang. Nah, bahkan saya pernah baca sebuah perusahaan membuka proyek bisnis investasi karena dalam waktu dekat akan ada asteroid besar sekali yang besarnya mungkin ribuan kali lipat atau ratusan kali lipat bumi dan mengandung air di asteroid itu. Dalam perjalanan yang lambat semakin dekat ke bumi, itu kita akan bisa mengambil air balik dari situ. Sampai segitunya. Dan banyak yang invest untuk mengambil air dari situ. Saya tidak tahu apa kandungan airnya, ini masih dirahasiakan karena nggak detail. Tapi ke depan, apa yang saya sampaikan hari ini bukan omong kosong. Ke depan, siapa yang menguasai air, dialah yang menguasai dunia. Dan jangan sampai orang Indonesia tidak menguasai airnya sendiri. Apalagi bercerita tentang tanah Jakarta yang turun setiap 5 tahunnya kira-kira 10-11 cm akibat bajak mengambil air dari tanah. Udah penduduknya nambah terus,